Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhammad, mahasiswa STI Dr. Khayat Mutakin, program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas D. Di sini saya akan meresum sekilas tentang materi yang disampaikan, yaitu pada materi ke-1 mengenai gugus depan. Gugus depan sendiri dalam pengertian atau bisa secara garis besarnya adalah wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, dan sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, untuk lebih jelasnya pengertian ini sudah ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah mengenai Gugus Depan Nomor 31 Tahun 2007. Adapun tujuan dari gugus depan ini untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas dan juga memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, baik itu di tingkat nasional atau di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam gugus depan, Gerakan Pramuka menjadi organisasi pendidikan kaum muda untuk menyelenggarakan kepramukaan dengan bimbingan anggota dewasa. Dan untuk kepramukaan menjadi proses dalam pendidikan tersebut. Nah, proses pendidikan ini yang disebutkan kepramukaan itu proses yang dilakukan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Jadi dalam kegiatan pramuka ini bisa dilakukan di luar lingkungan, di alam bebas contohnya, ataupun di gunung. Jadi tidak terpaku di dalam ruangan. Terus pramuka sendiri menjadi sebutan bagi anggota muda dan anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Adapun anggota muda terdiri dari siaga, yang terdiri anggotanya bisa dimulai dari 32 sampai 40 orang. Terus penggalang juga sama, penegak juga sama, dan pandega. Nah, untuk pandega ini maksimal anggotanya 30 orang. Kemudian unsur-unsur gugus depan ini yang sangat penting, yaitu ada 5 diantaranya, yaitu tempat, organisasi, administrasi, program, dan keuangan. Nah, itu unsur-unsur yang ada di gugus depan. Kemudian dari struktur organisasi gerakan pramuka, dari unsur tertinggi atau struktur yang paling tinggi yaitu ada presiden. Kemudian dari tingkat nasionalnya atau bisa disebut Mabinas atau Kuarnas, yang menjadi ketuanya disebutkan Mabinas. Terus dalam tingkat provinsi disebut Kuarda atau Kuaran daerah, yang menjadi ketua atau pemimpinnya yaitu Mabida. Terus ada juga Kuarcap di tingkat Kuaran daerah di tingkat kabupaten, dan Kuaran di tingkat ranting. Nah, masing-masing Kuaran memiliki lembaga pendidikannya dan juga memiliki dewan kerja yang untuk membentuk program yang akan dilakukan oleh masing-masing Kuaran. Kemudian di dalam gerakan pramuka ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam proses pendidikannya. Di antaranya yaitu ada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang pertama, yang kedua belajar melakukan, sistem berkelompok yang ketiga menarik dan menantang, terus selanjutnya di alam terbuka. Nah, ini yang penting, hadir orang dewasa dalam pembimbingan. Terus tanda kecakapan umum.
satuan terpisah. Nah, itu salah satu atau resum singkat dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam segi penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.